Istilahnya apa yang ada potensi di sini, terutama destinasi sejarah dan budaya yang ada di sini. Maka itulah kami buat batik Sipin Jajaran. Kelebihan desain batik di sini berbeda dengan batik-batik yang lain. Terus kan mengangkat dari batik-batik yang terdahulu seperti itu. Kan dari ilmu sendiri dan juga ilmu alam, batik warna alam. Kegiatan saya setiap hari setelah sholat subuh, saya sudah selesai sembahyang, berberes sebentar, kemudian bersengkrama dengan cucu, udah berberes. Saya mulai beraktivitas sehari-hari saya, yaitu mengejarkan batik. Saya di sini sebagai penulis motif awal. Ikut kegiatan ngebatik ini alasannya pertama ingin lebih mengetahui bagaimana sih batik itu, bagaimana sih proses membatik itu. Yang keduanya mengisi waktu luang. Saya mulai mencari bahan untuk pewarnaan alam dulu. Kebetulan untuk pewarnaan alam itu kita dapat dari tempat daerah kita sendiri, yaitu di belakang tempat kita ada hutan kecil. Disitulah mulai saya mengeraba atau mencari bahan-bahan untuk pewarnaan alam dan membuat warna alam batik Sipin Jajaran. Setelah dapat semua, saya bawa pulang, kemudian mulailah saya ramu. Saya rebus, dan setelah dingin barulah saya memproses pewarnaan alam. Itu juga kesempatan saya memberi pengajaran kepada anak-anak di sini, yaitu di Balai Tenun kami. Kebetulan kami di Danau Sipin ini punya balai tenun yang dibangun oleh pemerintah kota. Disitulah saya mengabdikan diri, memberi kepada anak-anak pelatihan cara membuat proses batik tulis, yaitu batik Sipin Jajaran, dengan kita angkat semua potensi yang ada di Danau Sipin ini, maupun flora dan faunanya dan peninggalan sejarah-sejarah yang ada di Danau Sipin ini. Perkenalkan, nama saya Endang Purwati. Bajaman aning cantingin nembok supaya mendapat ilmu. Saya berpinginan mengapa mengembangkan di sini adanya batik, karena kita ketahui bahwa daerah kami ini Batabani yang sangat ditakutin. Pertama, kriminalitasnya tinggi, kemudian sebagai kampung narkoba. Maka itulah saya angkat kesempatan ini untuk membuat batik Sipin Jajaran. Di situ pun akan kami tuangkan istilahnya apa yang ada potensi di sini, terutama destinasi sejarah dan budaya yang ada di sini. Makanya itulah kami buat batik Sipin Jajaran. Karena di sini terdapat situs sejarah, yaitu berupa Candi Solo Sipin, kemudian di sini ada juga Kelenteng Walengkeng, kemudian juga ada makam raja-raja. Kemudian juga kita di sini mempunyai flora dan fauna yang ada sekitar ini yang mempunyai keunikan tersendiri. Contohnya yaitu ada motif buah 66, karena kita angkat dari buah 66 yang ada tumbuh di Danau Sipin ini. Nah, maka itulah kami dari Batik Sipin Jajaran mengangkat potensi motif yang ada. Contohnya yaitu Kelenteng Walengkeng, karena kelenteng tertua setelah Hoktek ada di sini.
Kemudian situs Candi Solo Sipin. Kemudian juga dengan motif buah 66. Jadi yang kami angkat betul-betul potensi alam yang ada di Danau Sipin atau Sipin Jajaran ini. Pandangan kami bagus lah. Karena Datuk belajar ilmu canting semuanya dan juga menghilangkan imen korbannya. Mudah-mudahan batik Jambi kita ini kan terus berkembang lah begitu kan, supaya adat budaya kita tuh tetap terjaga, dan mudah-mudahan juga generasi-generasi penerus, khususnya kan anak-anak muda sekarang tuh berminat lah gitu kan, untuk belajar membatik supaya kebudayaan kita itu tetap berlangsung, tetap ada. Supaya batik lebih maju lagi, ngilang imen narkobanya, supaya Datuk lebih nambah ilmu kami lagi. Kegiatan Datuk selama ini kan entah itu mengajar batik atau mengadakan seperti kegiatan-kegiatan lainnya seperti menjahit, tenun, itu sangatlah membantu buat khususnya buat warga masyarakat di sini kan. Saya berpinginan mempunyai moto di sisa umur ini berbagi untuk orang banyak. Itulah keinginan saya, misalnya untuk mendapatkan amal jahiliyah untuk besok kalau saya sudah dipanggil oleh Allah.